Pada malam hari ini kita boleh dipertemukan kembali dalam misa konsolidasi umat wilayah rohani Santa Helena bersama dengan keluarga Rontenu Waluko yang ada di tempat ini. Dan segala puji syukur patut kita naikkan kepada Tuhan, karena atas penyertaan itu pula sehingga kita boleh tiba di tempat ini dengan penuh selamat dan kasih dari Tuhan. Kelebihannya justru harus membuat ia lebih rendah hati. Mengapa? Sebab Allah memanggilnya bukan karena pada dirinya ia punya nilai lebih, tapi semata-mata karena Tuhan berkenan memanggilnya. Selanjutnya kita menanjak pada acara ketiga, yaitu penyampaian dari Bapak Pastor. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena proses-proses pemekaran wilayah rohani dan pemilihan serta pengangkatan ketua yang baru sudah berjalan dengan baik. Kedua, terima kasih kepada ketua terpilih karena sudah menerima penunjukan ini untuk tugas berat tapi mulia ini dalam mengembangkan iman, harap, dan kasih seluruh umat wilayah rohani Santa Helena ini. Kalau tidak ada yang menerima tugas ini, maka umat wilayah ini secara parokial akan terlantar, dan untunglah ada yang mau terima. Ketiga, terima kasih juga kepada Korbit organisasi dan pengkaderan DPP karena sudah membantu pastor dalam tugas-tugas mengedarkan kepada para koordinator mengenai kriteria ketua-ketua wilayah rohani yang baru. Terima kasih atas jasa-jasa ini. Maaf karena kurang koordinasi, maka dahulu apa yang sudah dicetak tentang tahapan-tahapan pemilihan ketua-ketua wilayah rohani sudah sering dilompat. Maksudnya yaitu bahwa 3 wilayah rohani yang bersangkutan memasukkan nama kepada pastor paroki, dan pastor memilih salah satu dari 3 nama yang diusulkan wilayah rohani yang bersangkutan untuk memberi kebebasan kepada pastor paroki memasukkan 3 nama, berarti juga menghormati pilihan umat wilayah. Pastor ingin tahu juga nama-nama yang dikehendaki umat wilayah rohani baru untuk jadi pimpinan mereka. Ada unsur demokratisasi di situ, dan pastor harus juga memperhatikan keinginan umat. Memang pada prinsipnya gereja kita bukan lembaga demokratis. Maksudnya ya bahwa umatlah yang menentukan. Kalau sesudah mempertimbangkan masa-masa pastor memilih orang di luar yang diusulkan umat wilayah rohani, maka ini bisa dibenarkan. Karena di dalam gereja, pastor mewakili hierarki yang menentukan. Terima kasih kepada ketua terpilih yang sudah menerima penunjukan ini untuk tugas yang berat tapi mulia ini dalam mengembangkan umat wilayah rohani. Karena akhirnya beliau menerima tugas ini dengan segenap hati. Kita tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih juga untuk para anggota struktur kepemimpinan baru untuk menghidupkan wilayah rohani ini yang baru ini, karena sudah menerima tugas berat ini. Semua mau melayani kepentingan orang banyak. Seluruh umat wilayah rohani akan mendukung tugas kepemimpinan mereka. Mari kita tepuk tangan juga untuk mereka. Perlu bagi-bagi waktu dengan baik agar semua hal yang perlu diberi perhatian kita berikan perhatian. Untuk itu ketua tidak perlu melakukan semua, libatkan juga wakil ketua, sekretaris, bendahara, seksi liturgi dan lain-lain seksi
untuk ikut serta dalam mengembangkan kebersamaan umat dalam iman, harap, dan kasih. Ketua Wilayah Rohani serta jajaran pelayanannya sudah dilantik oleh Pastor Paroki, juga mengingat ada pemekaran baru wilayah-wilayah rohani di paroki ini. Karena itu, selamat melaksanakan tugas sebagaimana pengurus wilayah rohani. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati Anda semua. Sekian dan terima kasih. Penyampaian Wakil Ketua DPP, Koordinator Bidang 2 Organisasi dan Kaderisasi, disilakan kepada yang terkasih Bapak Romi Humongkor. Yang kami kasihi dan banggakan Pastor Paroki kita, Pastor Pit, yang saya hormati Ketua Definitif Bapak Noldi Rondonuwu beserta seluruh pengurus yang telah dilantik pada kemarin hari Minggu tanggal 28 Januari, dan kepada seluruh umat wilayah rohani yang baru, wilayah rohani Santa Helena, juga pada tuan rumah pada malam hari ini, keluarga Rondonuwu Waluko, serta tim konsos yang tetap setia meliput jalannya kunjungan konsolidasi dari Pastor Paroki. Yang pertama, kami hadir di sini adalah mendampingi Pastor Paroki seperti yang sudah disampaikan tadi oleh MC bahwa ini adalah misa konsolidasi, dan pada malam hari ini adalah kunjungan ke wilayah rohani yang ke-12 hasil dari pemekaran yang jumlah totalnya 16 wilayah rohani. Pada malam hari ini juga kita telah mendengarkan Pastor sudah menjelaskan tentang proses pemilihan yang berlangsung, sekaligus memberikan dukungan dan penguatan kepada Ketua Definitif dan pengurus, di mana kunjungan-kunjungan sebelumnya, sebelum pelantikan, apalagi pada 5 kunjungan terakhir ini sesudah pelantikan, yang dimana kami lihat kemarin semua pengurus dari 16 wilayah rohani sudah hadir dan siap sedia untuk mengemban tugas sebagai pengurus wilayah rohani. Dari Bapak Noldi Rondonuwu sendiri dalam misa tadi telah mengucap syukur secara keluarga tadi dalam doa umat, bahwa keluarga mengucap syukur akan dipilihnya Bapak Noldi sebagai ketua wilayah rohani yang baru. Artinya bahwa Bapak Noldi sudah siap sedia dan terpanggil untuk melaksanakan tugas ini. Dan tentunya Bapak Noldi tidak bekerja sendiri dan akan didukung oleh seluruh umat wilayah rohani, baik sebagai pengurus dan sebagai umat, karena sebagai wilayah rohani, sebagai kelompok basis teritorial yang terkecil dalam satu paroki, mengemban tugas secara bersama-sama dalam kebersamaan untuk membangun iman, harap, dan kasih. Dan semoga dengan terbentuknya wilayah rohani Santa Helena ini menjadi satu kekuatan atau persekutuan dengan paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Paniki Indah. Untuk itu juga bahwa telah disampaikan tadi oleh Pastor bahwa proses pemilihan itu yang menjadi tugas kami di bidang 2 organisasi dan kaderisasi, ada proses kurang atau tidak komunikasi yang intensif tentang proses pemilihan yang lalu sudah lewat, bahwa 3 nama itu akan dipilih kembali. Tetapi kami sampaikan juga bahwa memang karena kurang proaktif dari kami dari bidang organisasi, maka untuk poin tersebut adalah merupakan hak dari Pastor Paroki sebagai hierarki yang dimana tertuang dalam buku statuta, bahwa dari 3 nama itu yang merupakan perwakilan
yang dipilih secara bebas oleh pastor paroki, sehingga ada umat yang masih beranggapan bahwa nama terbanyak lah atau yang kedua dan yang paling banyak pilih umat itulah yang akan menjadi ketua. Dan sesuai penjelasan pastor paroki, demokrasi yang seperti itu, misalnya pemilihan caleg, pilpres dan lain sebagainya, itu bukan dalam konteks ini, karena suara Tuhan yang diwakili oleh hierarki dalam hal ini pastor paroki sendiri, itulah yang menjadi pilihan, dan umat senantiasa mendukung. Dan kami percaya bahwa dengan kejadian ini yang boleh bilang kurang komunikasi, secara positif bahwa umat semakin paham bahwa kita bukan menganut demokrasi seperti itu, maka kita menyerahkan semua kepada pastor paroki sebagai wakil Tuhan. Itu yang bisa kami sampaikan dan terima kasih. Selanjutnya kami akan menyerahkan buku panduan dasar pelayanan pastoral untuk wilayah rohani kepada ketua, yang nantinya bisa dibagi kepada sekretaris dan bendahara. Jika ada pengurus lain membutuhkan dapat menghubungi. Mengikuti sharing dari Ketua Definitif Wilayah Rohani Santa Helena, silakan kepada Bapak Noli Rondonowo. Yang terkasih Bapak Pastor Petrus Dinamper, Pastor Paroki kita. Yang terkasih Bapak Ketua DPP, Wakil Ketua DPP Bidang 2 Organisasi dan Kaderisasi, Bapak Aromi Mogor yang saat ini bersama-sama dengan kita. Dari tim Kopsus juga terima kasih atas kesetiaannya dalam meliput pada, boleh dibilang kalau bisa, perdana di wilayah rohani Santa Helena. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kembali kepada Pastor Petrus Dinamper atas kepercayaan atau atas penunjukan saya sebagai ketua wilayah baru, wilayah rohani Santa Helena. Mungkin kembali ke belakang untuk sharing ini, sebenarnya saya sangat terkejut karena tiba-tiba nama saya masuk dalam salah satu anggota atau calon ketua atas penunjukan umat. Awalnya saya sendiri memang tidak menyampaikan ke umat untuk tidak memilih saya, karena saya beranggapan terlalu pede. Jangan sampai memangnya ada yang pilih, jadi kita tidak ada intervensi ke umat untuk jangan pilih saya. Karena pada dasarnya umat mungkin bisa melihat kemampuan saya untuk memimpin. Apalagi sebagai ketua tentu tanggung jawab yang besar. Tapi ada semangat juga karena pastor bilang biar berat tapi mulia. Mungkin atau sudah pasti siapa saja tidak akan menolak. Tentu dengan alasannya masing-masing. Untuk itu saya sebagai ketua menyampaikan juga banyak terima kasih
atas kepercayaan umat, dukungan umat dari awal-awal penunjukan sudah banyak yang support, mendukung saya karena secara kebetulan Pak Nixon sebagai Kordi saat itu terima kasih juga Pak Nixon yang sudah mengatur juga mensupport kami untuk dalam pelayanan tentu sebagai ketua wilayah. Semangat dari umat mendukung saya, membuat saya untuk mengambil keputusan untuk mengiyakan, walaupun di awal-awal saya sempat bertemu atau ingin bertemu dengan pastor untuk menyatakan ketidaksiapan saya menjadi ketua wilayah. Akan tetapi oleh karena penguatan daripada pastor yang saat itu Pastor Al-Qura yang menemui saya pada saat itu, sehingga dari wejangan-wejangan Bapak Pastor tentu dengan kerelaan hati saya mencoba untuk mengiyakan, dan saat ini tentunya bukan dengan keadaan terpaksa lagi. Oleh karena dukungan umat, bantuan umat dari pengurus juga yang sudah terbentuk, kita sudah bisa merasakan support daripada umat, karena memang wilayah rohani Santa Helena ini bukan hanya milik ketua saja. Jadi marilah saya mengajak kepada pengurus bahkan seluruh umat yang ada untuk sama-sama membangun wilayah ini. Itu saja yang menjadi sharing saya. Terima kasih. Saat ini kita akan mengikuti ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Wilayah Rohani Santa Helena kepada Bapak Nixon Runtu. Disilahkan. Saudara-saudari umat sekalian, di wilayah rohani yang baru ini, wilayah rohani Santa Helena, patut mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk mengikuti misa dan beberapa penyampaian dari Bapak Pastor dan dari Pak Romi selaku Wakil DPP Bidang 2. Terima kasih pada Pak Pastor yang sudah memimpin misa pada malam hari ini. Kiranya misa dan beberapa penyampaian yang sudah disampaikan oleh Bapak Pastor lebih menguatkan kami dan menyatukan kami sebagai umat wilayah rohani yang baru, wilayah Santa Helena, sehingga kami bisa berbagi bersama-sama membangun kekuatan baik iman dan kebersamaan kita di wilayah rohani yang baru ini. Terima kasih pula kepada Bapak Romi atas penyampaian dan penyampaiannya dan masukan-masukan yang sudah diberikan dalam sebelum kami terbentuk, masih sementara waktu masih Kordi, memberikan masukan untuk penyelenggaraan pemilihan sampai membantu kami untuk bisa menjadi satu kesatuan di dalam pengurusan wilayah rohani ini. Terima kasih.
Terima kasih juga kepada para konsos yang sudah membantu meliput acara ini. Dan bagi tuan rumah, kami wakili tuan rumah, keluarga di sini, keluarga Rondonu Waluko, dan juga sebagai pengurus mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan, kehadiran, atas segala atensi dan respon dari umat sekalian untuk mengikuti dan mengikuti misa dan konsolidasi pada malam hari ini. Terima kasih.